bidang akuntansi itu kan luas ya Pak. Kita mengenal adanya akuntansi syariah dan kita juga mengenal adanya akuntansi konvensional. Sebenarnya perbedaannya sendiri antara kedua itu seperti apa ya Pak? Ya. Apa ya kalau perbedaannya ya? kalau di masyarakat kan gitu Pak, ada syariah atau konvensional. Kalau akuntansi itu sebetulnya kita bicaranya itu sebuah kaidah yang harus kita pahami. Al aslu fil muamalati al ibahah ila an yadula dalilun ala tahrimiha. Ya, artinya setiap asal muamalah itu asalnya dibolehkan sampai ada dalil yang mengharam. Ya, baik Al-Qur'an, hadis, ijma atau fatwa yang memang melarang itu. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu pada asalnya dibolehkan. Ya, hanya ketika kita di akuntansi syariah itu ya transaksi syariah harus harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Ya, prinsip keadilan ya salah satu contohnya itu bahwa transaksi syariah itu harus lepas dari namanya kedoliman. Iya Pak. Harus lepas dari namanya, jadi nggak boleh mendolimi ya. Iya benar Pak. Pihak dengan pihak yang lain. Kemudian nggak harus lepas dari riba. Riba nasi'ah lah, ada saroma dari riba jual beli, ada riba utang piutang. Transaksi syariah harus lepas dari itu. Kemudian juga transaksi syariah harus lepas dari yang namanya maisir atau ghoror, maisir judi, spekulasi, ghoror ketidakjelasan. Yang itu juga ada juga di tim saya itu yang berkaitan dengan ghoror itu. Enggak semua ghoror dilarang, tapi ada ghoror yang dilarang, yang ghoror yang tingkat tinggi dan apa. Itu harus harus lepas transaksi syariah itu. Nah, kalau di akuntansi konvensional kan nggak mengenal itu. Iya, nggak muncul tetap pendapatan bunga dan yang lainnya gitu. Tapi asal pencatatan itu sesuatu yang mubah itu. Asal pencatatan sesuatu karena masuk dalam keumuman muamalah. Itu yang harus kita tekankan sehingga akuntansi syariah itu ya di tengah entitas syariah tumbuh dan berkembang ya di situ ya harus mempraktekkan akuntansi syariah berbasis PSAK syariah sehingga nanti masyarakat juga mendapatkan manfaat, pengguna laporan keuangan juga mendapatkan manfaat. Itu ada unsur kemaslahatan di situ. Berkahannya Pak ya. Seperti itu ya Mbak Farah ya. Lalu nih Pak, sesuai dengan perkembangan dan penerapan peraturan SAK Syariah yang terbaru di Indonesia, apa cara yang bisa kita lakukan untuk mengadakan PPL-PPL yang kiranya itu banyak orang yang bisa tertarik untuk mengikuti PPL kita itu ya Pak? Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih dari Mbak Farah. Jadi kalau kita sampaikan tadi ya standar akuntansi itu ya mengalami perubahan ya perkembangan, kemudian di sisi yang lain juga akad-akad juga semakin banyak dan juga mungkin masyarakat juga masih awam terhadap kita bisa bahasakan dengan itu sehingga disitulah sebetulnya hadirnya PPL itu ya, pendidikan profesional berkelanjutan ya yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga masyarakat tercerahkan, mendapatkan insight, mendapatkan wawasan. Mereka paham, mereka juga bisa mempraktekkan ya, dengan adanya workshop baik diselenggarakan secara offline maupun online. Ya, disitulah Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jatim, khususnya di bidang akuntansi syariah ini hadir di situ pada masyarakat. Sehingga masyarakat itu baik dari kalangan akademisi, baik dari kalangan auditor, baik dari kalangan akuntan perusahaan, mungkin kantor akuntan publik teman-teman saya yang baik di Jakarta maupun di tempat-tempat yang lain itu kalau kita ada pelatihan itu ya kita sharekan ke mereka dan alhamdulillah banyak di antara para peserta yang bisa hadir dari teman-teman politik. Terkait pembayaran zakat kan banyak perusahaan yang mengeluarkan zakat untuk para pekerjanya. Nah, apakah pembayaran zakat itu bisa digunakan sebagai pemotongan pajak ya Pak? Itu juga saya pernah magang di Basnas juga. Kayak saya dulu Basnas Gresik itu kan ada eselon 1, eselon 2 itu wajib membayarkan zakat atau infak gitu. Jadi kalau kata mereka itu zakat ini tuh bisa menjadi pengurang PKB gitu. Itu bagaimana Pak? Apa benar Pak? Pengurang apa itu tadi? PKB Pak. PKB. Oh iya, entah PKB benar. Pajak. Iya. Jadi kalau ditanyakan apakah pembayaran zakat itu menjadi pengurang pajak? Iya. Kalau dikatakan pengurang pajak itu kan kredit pajak ya.
atau kita anggap prepaid tax lah, atau pajak yang zakat yang nanti bisa dikurangkan untuk pajak langsung ya, itu belum ke situ. Ya sampai sekarang ya aturan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi atau zakat yang dibayarkan oleh badan ya itu sebagai deductible expense. Setahu saya Namanya deductible expense, paham kan ya Mas Vicky ya? Pengurang dari penghasilan. Penghasilan. Pengurang penghasilan bisa sebagai pengurang penghasilan. Jadi bukan sebagai pengurang pajak. orang penghasilannya Ya. nanti dilampirin di Iya, dilampirkan. SPT-nya ya, kalau nggak salah. Ya, sebagai itu. Nah, sehingga kalau orang pribadi ya bisa Bisa. masuk ke situ. Karena kalau di pemerintahan sudah bayar pajak, ditarik zakat juga gitu. Ya, memang yang terjadi sampai sekarang seperti itu. Iya. Ya, karena memang hanya sebatas sebagai pengurang penghasilan. Penghasilan. Ya, makanya teman-teman kita yang dari para amil zakat, ya para pegiat zakat, ya ekonomi syariah itu pengennya agar pembayaran zakat itu menjadi pengurang pajak. Pajak ya. Jadi langsung mengurangi pajak, Iya. tidak cuma sekedar pengurang penghasilan. Penghasilan. Tapi regulasi sampai sekarang kan menjadi pengurang Iya. penghasilan, dan itu ya harus dipatuhi lah sampai sekarang seperti itu. Lalu Pak, mengenai akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, bahkan ada sekarang ini ada bank syariah dan bank konvensional. Banyak dari orang-orang atau masyarakat luas di Indonesia itu yang beranggapan bahwa bank syariah itu lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Nah, itu menurut Bapak sendiri itu bagaimana ya Pak? Ya, pertanyaannya memang karena ada fenomena yang Fenomena, masyarakat benar. ini memang seperti itu, dan itu mungkin juga bukan sebuah rumor ya, Iya. bukan sebuah, tapi memang kenyataannya masyarakat berpersepsi seperti itu, persepsi masyarakat. Sehingga kita jawab dalam dua perspektif atau dua kacamata. Yang pertama itu kalau ibaratnya kita umpamakan yang satu bis besar, Iya. yang satu bis kecil, ya tentu kan berbeda. Yang bis besar itu dia katakan bank konvensional, yang bis kecil itu bank syariah. Kita lihat aja dari sisi status bank, yaitu kalau bank syariah itu sekarang yang tahun 2021 merger jadi satu bank syariah, saya itu tuh masih dalam buku 3, belum ada yang buku 4. Sedangkan bank konvensional banyak yang masuk di buku 4. Jadi rata-rata bank syariah itu ya dilihat dari sisi modal intinya nggak sama ya, sehingga bank syariah itu berupaya untuk mendapatkan margin yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan akad murabahah. Bank syariah lebih besar juga misalnya dalam bagi hasil yang dia terima dari masyarakat yang menggunakan akad mudharabah, tetapi itu sudah sesuai dengan syariah. Hanya saja nanti kalau misalnya nasabah itu akan melakukan pelunasan lebih awal, lebih cepat, itu yang menjadi acuan itu kan bukan pokok pinjamannya seperti di bank konvensional. Kalau di bank konvensional acuannya adalah pokok pinjaman, sehingga kalau berkurangnya pokok maka nanti pembayaran sisanya kan tinggal sisa pokok pinjaman yang dibayarkan. Tapi kalau di bank syariah enggak, yang dijadikan acuan itu harga jual. Atau istilahnya piutang ya, piutang murabah. Yang piutang murabah itu ya tentu masih di atasnya pokok. Sehingga kalau melakukan pelunasan di awal kurang dari 5 tahun ya, misalnya kalau tenornya 10 sampai 15 tahun itu bisa jadi lebih besar daripada pokok pinjaman. Tapi bank syariah boleh dalam kondisi itu, dan itu sesuai dengan fatwa, boleh untuk memberikan diskon. Diskonnya itu ya hadir atau merupakan inisiasi dari pihak penjual, itu dibolehkan ya, seperti itu kira-kira. Sehingga bisa juga dalam perspektif itu bisa benarnya, tapi masyarakat mungkin ya perlu paham juga bahwa yang menjadi akad harga akad itu harga utang piutangnya itu, bukan pokok pinjamannya ya. Itu masyarakat juga harus paham itu ya, harus paham dan sadar dengan kondisi bank syariah kita yang memang harus kita support. Bank syariah itu harus kita support dengan segala keterbatasannya. Seperti itu Mbak Farah. Baik, Pak. Ada satu lagi pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Perbedaan dari BMT dengan BPR itu apa ya Pak? Ya, oke, BPR syariah ya. BPRS ya. BPR syariah itu berarti nanti pengawasannya kan di OJK ya. Karena termasuk dalam lembaga keuangan bank. Sedangkan BMT itu kalau kita lihat di aturan ya, BMT itu ada dua bentuk, bisa menggunakan koperasi
berarti nanti pengawasannya pada Kementerian Koperasi, dan juga kalau dia pakai PT, ya PT berarti nanti berbeda regulasinya. Tapi sebagian besar menggunakan koperasi sebagai bentuk badan hukumnya. Kemudian kalau BMT itu dengan BPR Syariah itu dari sisi BMT sendiri dia lebih ke fungsi pengelolaan yang sifatnya tabaruat. Tabaruat artinya dana kebaikan ya, satu arah, contohnya mengelola zakat, yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, itu ada di BMT dan tidak ada di BPR Syariah. Tapi kalau pembiayaannya itu karena keduanya sama-sama untuk masyarakat menengah ke bawah ya. Nah sekarang ada istilahnya bank wakaf mikro, BMW lah istilahnya. Itu lebih kecil lagi kalau memberikan pembiayaan itu. Tapi itu sebenarnya tujuannya dalam rangka untuk program-program yang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat kelas menengah ke bawah. UMKM itu yang harus didorong, disupport terus. Itu kira-kira perbedaan secara ringkas, Pak Farah. Baik Pak. Mungkin saya satu lagi. Dari tadi kayaknya mungkin satu lagi tanya, apa kalau kita sebagai mahasiswa mau lulus kan, masih bingung nih, akuntansi syariah itu mau larinya kemana gitu Pak? Kan ada yang kalau teman-teman saya masih abu-abu, takutnya gini takutnya gitu Pak, masih dalam prosesnya masih konven, masih ada transaksi-transaksi yang diharamkan gitu Pak. Itu gimana Pak nasihatnya Pak? Nasihat saya untuk mahasiswa yang mau lulus gitu Pak. Benar Pak. Ya jangan ragu. Harus yakin. Intan suruh yang suruh. Jika kalian menolong agama Allah, insya Allah akan menolong kalian. Kan gitu. Sehingga harus punya keyakinan itu ya. Sehingga kalau misalnya dari awal kita sudah paham itu, ya paham berbagai transaksi syariah tadi, ya sudah harus yakin dan percaya diri, ya insya Allah nanti akan ada jalan yang lebih luas nanti. Ya, entah kesempatan kerjanya juga akan lebih banyak, ya, dan semuanya nanti insya Allah akan dimudahkan. Yang penting kita sekarang harus punya kesadaran. Kita juga saling berkolaborasi. Menimba ilmunya ya, gitu Pak. Menuntut ilmu terus, dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain sehingga gaungnya ekonomi syariah, kemudian yang kita geluti akuntan syariah itu semakin dikenal dan semakin terasa di tengah masyarakat. Yang penting impactnya kepada masyarakat ada terus. Kalau kita ditanya kecepatan larinya, ya prinsipnya itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Insyaallah. Baik, terima kasih pada Pak Kautsar. Banyak banget pelajaran yang diberikan pada hari ini antara saya sama Mas Vicky. Iya, semoga ilmunya dapat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jadi akuntansi syariah ini bisa dikenal lagi, praktek-praktek syariah ini bisa dikenal lagi di tengah mungkin masyarakat yang masih abu-abu atau masih banyak syubhat-syubhat itu Pak. Dari yang nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, insya Allah dapat bermanfaat lah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton Connect Sharing hari ini dengan materi akuntansi syariah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.